Iya, harus semangat. Semangat, Pak. Baik, Pak. Pertemuan kita di pendampingan individu yang Kabupaten Depok hari ini membahas beberapa fokus pembahasan yang kita bahas. Pertama tentang pembelajaran residensiasi dan budaya Yang kedua pasca observasi, dan ketiga refleksi. jadi adalah sebelum Bapak mengaplikasikan pembelajaran dan berperannya ada proses dan membaca. Nah, sebelum Bapak melaksanakan proses pembelajaran kita, tentu ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti kepada anak-anak di kelas apa itu, Pak? Ya, sesuai dengan tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Adapun di sini tujuan pembelajaran yang diambil yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi dia melalui kegiatan berdiskusi. Siswa itu bisa menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Hanya tunggal tujuannya atau ada tujuan yang lain kan? Kalau tujuan yang pertama melalui kegiatan pengamatan melalui berbagai sumber, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Berarti diskusi pertama tadi melalui diskusi ya. Kemudian yang kedua tadi melalui pengamatan ya. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak diobservasi atau yang hendak dicapai Bapak nanti dalam pembelajaran ini. Iya, secara pedagogi Pak, siswa diharapkan memiliki kesadaran bahwa kesadaran sosial, agar kesadaran diri, kesadaran sosial, dan mampu secara emosional mereka mau terlibat untuk upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, termasuk menjaga sumber air bersih melalui kesadaran diri. Artinya anak-anak itu bisa secara sadar menjaga, memanfaatkan, bagaimana menjaga dan memanfaatkan air itu supaya tetap air bersih ya Pak. Iya, Pak. Yang Bapak tekankan itu untuk kesadaran, yang mengurangi kesadaran itu nanti kira-kira bentuk kesadaran diri agar terlibat langsung dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan contoh tidak membuang sampah ke sungai. Berarti mereka akan melakukan aksi Pak ya. Iya, melaksanakan di lingkungan ya, di lingkungan daerah tinggal supaya tetap memelihara ataupun menjaga kualitas air tetap bersih ya. Baik Pak, itu yang pertama. Yang kedua mungkin Pak ada lagi area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Siswa aktif karena dengan berbagai media yang saya persiapkan seperti artikel, video pembelajaran, mereka paham bahwa air itu sebenarnya
air yang bisa digunakan, air yang tidak bisa digunakan. Jadi pengembangannya agar mereka bisa mempergunakan air dengan sebaik mungkin. Jadi yang kedua tadi, bagaimana anak-anak siswa itu memanfaatkan air itu sebaik-baiknya. Barangkali memang kira-kira mau Bapak tekankan ke sana pemanfaatan air bersih sebaik-baiknya. Mungkin ada kira-kira alasan tersendiri Bapak tekankan ini kepada anak-anak bagaimana bisa memanfaatkan. Karena anak-anak Pak masih kurang memahami bahwa air yang bisa diminum itu bagaimana, air yang bisa untuk memasak itu bagaimana. Jadi setidaknya sesuai dengan artikel yang saya buat, sesuai dengan artikel dari WHO, ciri-ciri air bersih itu ada. Jadi dengan dipelajarinya ini, kemungkinan siswa mengetahui bahwa minum air mentah itu bisa menyebabkan diare. Jadi dengan catatan, siswa ini diharapkan mampu untuk mengenal, memakai dan menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Baik. Ada lagi barangkali Pak? Ada. Ya, jelasnya Pak untuk pedagogi bahwa saya tetap harus belajar secara pribadi untuk proses pembelajaran berdiferensiasi dan memuat kompetensi sosial emosional dan termasuk juga budaya positif. Berarti nanti ada yang harus kita hormati itu Untuk siswa dan dari segi materi dan untuk sebagai praktik saya juga mengembangkan diri, tentunya melibatkan siswa dalam KSE dan budaya positif. Jadi nanti akan kelihatan nanti pembelajaran yang berdiferensiasinya, penguatan kompetensi sosial emosionalnya dan budaya positifnya. Baik Pak. Berarti ada 3 tadi ya Pak. Ada lagi Pak? Dari yang 3 tadi. Itu saja tercapai sudah lumayan Pak. Oke Pak, mantap. 3 Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, lalu kemudian untuk mencapai yang 3 itu tadi Pak, Bapak sudah ada strategi, teknik atau cara-cara yang barangkali Pak, agar pencapaian pembelajaran itu bisa lebih efektif, efisien, dan maksimal hasilnya pun akan lebih memuaskan. Strategi yang saya lakukan Pak, tetap melakukan pendekatan kepada siswa agar terlibat dalam berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran, termasuk juga saya menyiapkan media pembelajaran berupa bentuk video, berupa bentuk bahan ajar, berupa artikel, tentunya juga dengan asesmen dalam mengukur pemahaman anak-anak terhadap materi yang dipelajari. Jadi Bapak sudah persiapkan media, berbagai media, baik media cetak ya, dari aja, dari PowerPoint, bahkan dari video Pak ya. Nah, tadi ada Bapak sini tentang keterlibatan supaya mereka bisa aktif terlibat dalam pembelajaran ini. Ada kiat Bapak strategi apa untuk bisa anak-anak nanti ikut terlibat di dalam melibatkan mereka? Dengan saya bertanya dengan pertanyaan pemantik, contohnya upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan sebagai manusia agar lingkungan atau usaha pelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga air bersih. Jadi pertanyaan pemantik itu melibatkan anak-anak ini agar aktif di dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam presentasi.
Mungkin ada lagi Pak, selain pertanyaan-pertanyaan pemantik memancing anak-anak ya supaya mereka bisa terlibat. Ada mungkin yang lain yang Bapak sudah buat strategi ini? Strategi pembelajaran sesuai dengan yang termuat. Contoh metode pembelajaran berdiferensiasi yang memuat KSE. Di dalamnya nanti juga ada membuat kesadaran diri Pak secara stop ataupun mindfulness. Jadi mungkin itu juga strategi agar anak-anak ini semakin baik dalam belajar. Itu masih ada ya yang lain. Bukan mereka supaya lebih aktif lagi. Tahu ada hasil akhir daripada apa yang mereka harapkan nanti dari murid apa? Yang diharapkan dari murid nantinya Pak, mereka memang memahami betul-betul seperti tujuan pembelajaran. Mereka dapat menyebutkan dan mempersatukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Jadi secara otomatis strategi yang dipersiapkan itu semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada lagi Pak. Tadi kalau dia pemahaman ada 3 di strategi ini saya lihat masih ada mungkin ada lagi. Deon. Jadi terima kasih Pak untuk abang itu jam sama bang jam ya, sama bang jam sana sama bang jam. Tunggu. Tetap semangat dan semoga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi Pak. Masih kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Ya. Coba silakan anak-anak Bapak. Saya undang untuk berdiri. Kita bernyanyi Halo Bandung. Bapak langsung memimpin. Halo Bandung. Dua ya. Halo coba Bapak undang satu orang memimpin dua dalam memulai pembelajaran kita. Kepada anak Bapak dipersilakan. Mari kita bersama berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di sekolah kami ini. Sebentar lagi kami memulai pelajaran kami ini, Tuhan. Ajari setelah kami satu persatu. Begitu juga dengan orang tua dan guru-guru kami, berilah mereka rezeki, kesabaran agar dapat mendidik kami dengan baik. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami dalam perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, agar semangat Bapak undang berdiri lagi sekali lagi. Temu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, dua ya. Religius, nasionalis.
pembelajaran? Sudah. Ya, bagus. Itu yang Bapak harapkan ya. Hadir semua ya? Baik. Karena kita hadir semua, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Kesepakatan belajar kita. Apa kira-kira yang perlu kita sepakati dalam proses belajar ini? Dalam diskusi nanti bagaimana sikapnya? Coba Bapak ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Dalam diskusi tidak boleh bermain-main, Pak. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang lain? Ica. Diskusi harus kreatif dan bergotong Pak. Ya bagus, tepuk tangan. Dari kelompok sini, James dalam diskusi. Diskusi tidak boleh bermain-main Pak. Iya. Dalam diskusi tidak boleh bermain-main, sudah disampaikan kawannya. Dion. Di dalam diskusi tidak boleh bertingkah laku. Bertingkah laku salah. Oke, tidak boleh bertingkah laku yang salah. Jadi itu kesepakatan kita ya. Jadi kesepakatan ini diskusi harus aktif, gitu ya. Itu harapan kita kan, gitu ya. Ya baik. Sebelumnya agar kita mampu menerima pembelajaran, Bapak tinggal anak Bapak agar kita membuat kesadaran diri dengan relax dan berusaha terbebani dalam belajar. Silakan ambil posisi, kita adakan mindfulness. Ambil posisi, tangan di paha, kaki menyentuh lantai, jangan ada yang bersandar. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata perlahan-lahan. Tarik nafas dalam-dalam. Dengarkanlah suara alam. Bagaimana cara kita untuk melestarikan alam? Bayangkanlah kita berada di alam yang begitu indah, dengan kicauan burung, sebelumnya apa yang kalian rasakan dengan adanya teknik stop stand? Teknik apa? Sejuk semua. Apa? Ada di dalam otak. Ada. Ada. Kasih biji.
dingin dalam otak. Kalau ini itu kayak dulu berat, segar dalam otak Pak, segar dalam otak. Ya segar. Ya bagus. Udah semangat? Udah jernih otaknya. Oke bagus. Jadi baik. Pembelajaran kita sebelumnya siapa masih ingat perubahan lingkungan? Bagaimana sebenarnya perubahan lingkungan yang pernah kita lihat sekarang? Ada yang bisa menjawab? Perubahan lingkungan? Ya silakan. Hutan yang gundul. Yang lain? Pohon yang ditebang, Pak. Ya pohon yang ditebang. Banjir, Pak. Banjir. Gempa bumi. Tsunami. Kebakaran, Pak. Kebakaran. Ya, ternyata kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan lingkungan. Semua sudah tahu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan sahabat kita. Tema ketiga. Coba dibuka bukunya, Pak. Halaman 97 ya. Usaha pelestarian lingkungan. Tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Jadi perubahan lingkungan kita bahas menjadi usaha pelestarian lingkungan. Anak-anak Bapak mungkin coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Sedang ngapain? Kalau menanam pohon itu apa kegunaannya menurut kalian? Untuk penghijauan lingkungan, Pak. Penghijauan lingkungan bagus. Tepuk tangan untuk silakan. Ya baik. Sebelumnya ya saya menampilkan video ini, perhatikan bagus-bagus. Oke? Baik. Sekolah dasar. Saya siswa mampu mempresentasikan ciri-ciri air bersih. Bisa ya? Oke. Nah, baik. Bapak ingin kalian mendiskusikan. Saya Bapak kasih dulu bahan. Ini artikel ya. Bahan artikel mengenal ciri-ciri air bersih menurut WHO. Ya. Coba dibaca sebentar. Setelah itu kita mendiskusikan tentang pertama, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum untuk memasak. Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Seperti video yang tadi, masih ingat ya? Apa syarat-syarat air minum? Bagaimana kualitas air untuk mencuci pakaian? Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Yang tiga ini dari dulu. Baru selanjutnya kalau boleh, ya. Apa ciri-ciri air bersih menurut WHO? Apa itu WHO kan? World
Organisasi. Artinya dalam bahasa Indonesia dunia. Organisasi Kesehatan Dunia ya. Tepuk tangan untuk Ugi Kalian Putra. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan lagi. Oke, semangat. Jangan takut ya. Jadi di sini kita kasih nama kelompok. Di sini air apa? Air tawar. Hah? Mata air jernih. Oh, ini kelompok air jernih. Ingat ya. Ini kelompok air apa? Air terjun. Air apa? Air tawar. Kelompok air tawar. Bisa juga air bersih. Air laut aja. Ya, kelompok air laut. Ya, 3 kelompok. Tugasnya yang pertama tadi ciri-ciri air bersih. Ciri-ciri air yang bisa diminum dan bisa memasak. Ya kan? Bisa didiskusikan. Dan yang kedua, ciri-ciri air yang bisa mencuci pakaian dan ciri-ciri air yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Masih ingat soal tadi? Baru yang keempat kita tambahkan satu lagi, ciri-ciri air bersih menurut WHO. Dan banyak kali ya. Tapi sebentar lagi, coba yang keempat ini diskusikan. Silakan diskusikan mulai sekarang. Oke. Silakan. Masih ingat soalnya? Masih ingat soalnya? Ini yang pertama, apa syarat air yang layak digunakan untuk minum dan memasak? Air minum dan untuk memasak. Air minum dan untuk memasak. Air dan tidak perlu dirasakan. Tidak berwarna, tidak memiliki rasa. Tidak berwarna. Saya tidak berbau. Silakan ditulis sudah clear. Kelompok apa? Kelompok air asin. Kelompok apa tadi? Clear? Ya, siapa pertama tampil untuk presentasi? Ya baik, Bapak menyimpulkan. Siapa yang tampil pertama? Oh. Silakan, kelompok yang tengah. Di situ aja. Ya, di situ aja ya. Biar nampak. Oke, silakan. Yang lain dengar kawannya. Atau di depan aja, depan aja. Udah sebentar bisa di sini. Dapat. Sebentar. Buka lah. Presentasi. Apa sih
spesies air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Jawabannya adalah syaratnya tidak berwarna dan tidak berbau, tidak memiliki rasa, tidak berasa lengket setelah dipakai. 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Jawabannya adalah tidak mengandung bakteri dan tidak mengandung debu, pasir, tanah, atau sedimen lainnya. 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Jawaban: sumber air bersih dan irigasi pertanian. 4. Ciri-ciri air bersih menurut World Health Organization. Jawabannya tidak memiliki rasa dan tidak memiliki bau. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok air bersih. Silakan berdiri bertanya. Silakan tanya. Bagaimana cara kalian untuk menjaga air? Caranya adalah untuk menghemat air agar air tidak murah habis. Ya, kemudian ya tutup. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Itu adalah tepuk tangan. Oke, silakan. Kelompok ini. Keras suaranya ya. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat adalah airnya harus jernih, tidak berbau dan tidak berrasa. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Air tidak mengandung zat kimia dan yang tidak mengandung racun. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Mencuci bahan makanan untuk menyiram tanaman yang digunakan sebagai tidak mengandung zat kimia berbahaya, misalnya air deterjen. Namun kita dapat menggunakan air bekas mencuci atau air ciri-ciri air bersih menurut WHO yang aman. WHO, jangan dulu ya. Yang aman contohnya seperti air kotor, seperti air garam juga dan berbau aman seperti bekas luka makanan, bekas luka air cuci. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dari air bersih? Untuk apa kita Bagaimana jika kita meminum air kotor? Sakit perut. Ya, menyebabkan sakit perut. Dari kelompok air tawar, apa manfaat kita menghemat air? supaya Ya, ada yang bisa membantu bagaimana cara? Coba bicara. supaya mengalir pada dalam air supaya air tidak cepat menurun dan masuk. Ya bagus. Ya silakan dulu. Teman-teman dari kelompok air laut, sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang giliran siapa? Kelompok ini, Pak. Kelompok air laut. Ya, kelompok air bersih, silakan. Kamu kelompok. Yun.
Persoalan. Pertanyaannya di sini ada ya. Saya menuturkan kami akan mempresentasikan mesin bisnis kami. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air juga sangat menentukan kehidupan berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Secara umum, air bersih dapat dipahami sebagai salah satu jenis sumber daya alam berwujud air yang memiliki kualitas yang baik dan bisa digunakan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan dari kelompok air laut dan air tawar? Bagaimana cara menggunakan air habis? Cara menghemat air supaya tidak habis adalah kita harus menghemat air agar tidak cepat menurun atau cepat habis. Apa akibatnya jika kita tidak menghemat air? Kita akan kehabisan air. Ya baik, sudah dibahas pertanyaan ini saya satu ya. Upaya-upaya apa agar air bersih terjaga? Tidak membuang sampah ke sungai. Yang lain, coba pendapat yang dari kelompok air laut, Tidak membuang sampah sembarangan yang diangkut ke sungai. kelompok air apa? Air tawar. Kalau kita membuang sampah di sungai, maka sungai akan menjadi sumbat, Pak. Sumber air tercemar. Ya. Cukup. Masih ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu. Sekian presentasi kami dari kelompok air jernih. Ya, tepuk tangan dulu lagi. Ya, demikian presentasi. Dari hasil presentasinya, apa yang sudah kita dapat? Sudah ada yang dapat? Ya baik. Apa yang sudah kita dapatkan dengan presentasi tadi? Yang pertama, selalu menghemat air. Yang kedua, tidak mengotori air. Yang ketiga, ya baik. Jadi, bagaimana sikap kita sebagai warga masyarakat? Bagaimana sikap kita? Kita di hulu sungai. Apa sikap kita sebenarnya yang paling baik agar air bersih itu masih tetap terjaga? Ya bagus, tepuk tangan kita. Menjaga sungai tetap bersih. Ya, tepuk tangan. Baik. Dari presentasi, dari berbagai media, dari poster, dari artikel, ciri-ciri air bersih menurut WHO ada 7. Coba siapa yang bisa menyebutkan yang 7 tersebut? Coba Ica. Coba kepada anak bapak karena ada tadi artikel, coba ciri-ciri air bersih menurut WHO biar kita dengar, coba berdiri. Satu, ciri-ciri yang pertama air dapat dikatakan bersih adalah tidak memiliki warna. Salah satu tanda sebuah air yang layak dan aman untuk kita konsumsi dan keseharian
langsung poin 1 ini, poin 2 ini. Ciri-ciri air bersih adalah air yang telah memenuhi syarat kesenakan. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri air bersih yang layak dikonsumsi dan digunakan oleh manusia. Nah, berikut ini adalah 7 ciri-ciri air bersih yang perlu kamu perhatikan ketika mengidentifikasi air, di antaranya yaitu 1. Tidak berwarna. Ciri-ciri yang pertama, air dapat dikatakan bersih adalah tidak memiliki warna. Salah satu tanda sebuah air yang layak dan aman untuk kebutuhan konsumsi dan keseharian yaitu tanpa jernih. Nomor 2. 2. Tidak memiliki rasa. Ciri-ciri Ya, nomor 3. tidak memiliki bau. 4. Tidak terasa lengket setelah digunakan. 5. Memiliki pH netral. 6. Tidak mengandung bakteri. 7. Tidak mengandung debu, pasir, tanah atau sedimen lainnya. Oke. Terima kasih kepada Ica sudah membacakan apa ciri-ciri air bersih menurut WHO. Itu bisa dilihat apa yang pertanyaan Bapak, ciri-ciri air bersih itu apa saja? Bukan upaya terus. Apa ciri-ciri? Ini kita tahu. Ciri-ciri air bersih menurut WHO itu apa yang bisa diingat? Coba, Leo. Ini Pak James. Pertanyaan James kalau ditanya lagi. Ketawa dulu semua. Tidak berminyak. Bagus, ketawa dulu. Gimana? Tidak berasa apapun. Tepuk tangan. Ciri-ciri air bersih, Bang. Tidak berbau apapun. Ciri-ciri air bersih tidak terasa lengket setelah digunakan. Tidak terasa lengket setelah digunakan. Tidak memiliki pH netral. Tidak mengandung mikrobiologi, bakteri ya. Iya. Nah, baik. Dari pembelajaran kita hari ini apa yang sudah kita dapatkan? Menjaga lingkungan tetap bersih. Meminum minuman air yang bersih. Siapa yang pernah minum air kotor? Apa yang kamu rasakan setelah meminum air kotor? Tidak merasa enak. Apa efek kalau kita meminum air yang kotor? Coba video dulu. Apa yang kita rasakan jika kita meminum air kotor? Sakit perut, diare, Bermual. Dapat? sakit perut, sakit batuk. Cuma tepuk tangan. Coba berdiri dulu semua. Ini kita. Tangan diputar-putar sambil bertepuk ya. Oke. Tangan diputar-putar. Dua, ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putarlah ke atas, diputar-putar, putarlah ke bawah.
hari ini? Ada? Harus ada. Coba silakan beri Pak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah satu, cara menghemat air. Setelah mandi, kalian tidak hangus dan air tidak mudah terbuang. Dua, cara menjaga lingkungan tetap bersih. Setelah kalian bermain, kalian harus membereskan mainan itu agar tetap terjaga. Tiga, cara menjaga lingkungan sungai agar tidak tercemar. Kalian harus kita harus menjaga lingkungan sungai dan tidak membuang sampah pada sungai agar tidak tercemar. 4. Kita harus menjaga kesehatan tubuh dan kita harus minum air yang telah bersih dan telah matang. ya, tepuk tangan untuk ada lagi. Coba Yohan langsung terus sebelum silakan berdiri. Masa kesimpulannya coba silakan Yohan dari sana Pak. Satu, kita bisa mengerti untuk menjaga lingkungan. Dua, kita bisa melestarikan alam. Tiga, kita bisa melakukan hal seperti setelah menggunakan air dan sebagainya. Keempat, kita bisa menggunakan air tapi tidak bisa berlebihan. Ya bagus, tepuk tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah upaya pelestarian lingkungan termasuk menjaga air bersih. Kita mengenal ciri-ciri air bersih, ya. Air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jadi jangan kamu minum air yang belum masak. Kalau kita minum air yang belum masak, risikonya ada. Mau timbul penyakit, diare, sakit perut, ya. Ngerti? Siapa yang sering minum air mentah? Bukan. Mulai kita mempelajari ini, tolong sesuai dengan betul tadi. Kenapa bisa? Kenapa? Alasannya kenapa minum air mentah? Panas kok. Ya, setelah kita mempelajari ini, hati-hati ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua, agar tidak sakit. Ya, mulai kita pelajari ini, silakan diminum teh. Siapa yang bawa air teh hari ini? Tunjuk tangan, tunjukkan dulu tehnya. Tidak ada. Ya. Berarti tanggung jawab kita mulai besok silakan dibawa air minumnya. Berbagi ya. Bisa berbagi? Bisa Pak. Coba kasih air minum bersama. Kasihkan. Jadi mau berbagi ya. Kalau nggak ada minum kawan lupa berbagi. Bisa? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak kasih tugas. Tugasnya sekarang coba ambil bukunya, kita ujian. Ya. Mengerti apa tidak yang sudah kita bahas. Soalnya yaitu coba diambil kertasnya, ditutup ini ya. Ambil kertasnya.
Langsung jawabannya ditulis. Nomor 1. Salah satu akibat dari mengkonsumsi air yang tidak berkualitas adalah A. Diare, B. Demam berdarah, C. Asma, D. Anemia. Terus ditulis soal Pak. Silakan dijawab. Salah satu akibat dari mengkonsumsi air tidak berkualitas adalah A. Diare, B. Demam berdarah, C. Asma, D. Anemia. Langsung jawabannya nomor 1. Diare Pak. Dituliskan di sini. Ya. Nomor 2, berikut ini yang bukan termasuk syarat-syarat kimiawi air bersih adalah tidak berbau, pH air antara 6,5 sampai 9,2, cukup iodium, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, yang bukan termasuk syarat-syarat kimiawi. Air bersih adalah tidak berbau, ya. Nomor 3, di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri air bersih yang sehat adalah jernih, berbau tidak sedap, tidak berasa, tidak berbau. Nomor 4, yang keempat, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kegiatan manusia yang sangat tergantung antara lain adalah air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kegiatan manusia yang sangat tergantung antara lain adalah A. Belajar, B. Olahraga, C. Mandi, D. Tidur. Oke, baik. Selesai ya, siap. Benar semua. Benar 1, skornya 16. Benar 2, skornya 32. Benar 2, skornya 32. Benar 3. Iya, skornya 48. Benar 4. 64. Benar 5, skornya 64. Iya, 64 nilai tertinggi ditambah nilai presentasi. Jadi semua total daftar nilai nanti itu bisa mencapai 100. Ya, karena penilaian di sini Bapak buat, penilaian yang Bapak buat, ya. Ya, untuk konteks, kreativitas, dan konsep. Ini termasuk konsep ya, pengetahuan. Ya, kalau nilai 4, konteks 3, 3, 4, nilainya bisa 84 dan predikatnya bisa baik. Itulah contohnya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Jadi baik. Kita refleksi sebentar. Apa kira-kira yang perlu ditingkatkan dalam proses belajar kita? Belajar dengan diam. Apa kira-kira yang sudah didapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah baik menurut kalian? Ada? Tidak ada? Kita refleksi apa yang kurang menurut kalian dalam belajar kita ini. Apa mungkin? Tidak fokus dalam pembelajaran. Alasannya kenapa kira-kira? Bermain dalam diskusi. Belajar menyenangkan itu boleh saja. Oke? Apalagi ada. Jadi untuk ke depan apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan? Ya, diskusi yang aktif. Jadi demikian ya.
Selain mengalami diskusi, silahkan aktif. Setuju? Setuju? Bagus. Demikian pembelajaran kita, silakan ditutup dengan doa. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, iringilah kami satu. Begitu juga dengan orang tua dan guru kami, Tuhan, berikanlah mereka rezeki kesabaran agar dapat mendidik kami dengan baik. Terimalah doa anakmu yang menggunakan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Apa gunanya semangat? Hah? Apa gunanya semangat? Gak tahu apa gunanya semangat. Gak tahu apa gunanya semangat. Semangat. Apa gunanya? Semangat. Iya, semangat untuk berkonsentrasi, semangat untuk belajar lebih sukses. Terima kasih Pak untuk proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi. Saya mengapresiasi, mantap, bagus. Terima kasih Pak. Seumpamanya banyak kekurangan, kelemahan, di sini diperbaikan kita. Semangat Pak. Secara umum saya sudah lihat sudah bagus dan sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan sebelumnya di pra-observasi, yaitu area pengembangan dengan strategi yang Bapak sudah sampaikan tadi di kelas di pembelajaran. Kemudian menurut Bapak barangkali masih ada yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih kurang, catatan refleksi Bapak terhadap pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan tadi di kelas. Iya, terima kasih Pak. Sebagai refleksi, kegiatan pembelajaran berkaitan dengan RPP yang disusun pembelajaran berdiferensiasi membuat KSE dan disiplin positif masih berjalan, masih kurang maksimal karena untuk berdiferensiasi masih memerlukan beragam media, termasuk kekurangan kemungkinan itu media poster belum bisa saya tampilkan, belum bisa saya berikan kepada anak-anak, tetapi yang bisa saya laksanakan hanya menunjuk dengan menggunakan proyektor. Jadi perlunya ada referensi lain agar anak-anak ini bisa membaca dengan senang. Jadi kemungkinan jika media yang masih kurang hanya poster, itu aja Pak. Dan selama proses pembelajaran siswanya masih kurang aktif dalam berdiskusi, itu kelemahannya Pak. Ya baik. Jadi berarti tadi ada penambahan media Pak ya untuk pembelajaran di berikutnya, kemudian anak-anak tadi kurang aktif dalam diskusi dari pembelajaran. Jadi berarti apa rencana tindak lanjut Bapak mengenai kondisi daripada anak didik yang tadi yang kurang aktif, lalu media yang masih perlu dibenahi, kira-kira Pak? Iya, tetap memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut Pak, agar dalam berdiskusi itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, diharapkan sesuai dengan budaya positif, yaitu kesepakatan kelas bahwa diskusi itu diharapkan semangat dan fokus. Jadi solusinya mungkin dengan berbagai trik KSE, dengan ice breaking, dengan kesadaran penuh, jadi dengan memotivasi.
Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Jadi artinya Bapak sudah bisa merefleksikan diri dengan apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang, ya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran tadi di kelas ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan akan mempersiapkan media belajar yang beragam ya. Iya Pak. Iya. Terus tadi mengenai media pembelajaran, kemudian mengkondisikan murid yang masih kurang aktif supaya lebih aktif. Oke. Baik, untuk memperbaikinya, kira-kira rencana tindak lanjut dalam memperbaiki itu Pak, apa yang rencana Bapak selanjutnya? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, ya, saya berupaya mencari solusi media-media yang bisa merangsang pembelajaran anak-anak itu agar aktif dalam diskusi. Contohnya dengan memberikan LKPD yang bergambar. Mungkin itu solusi yang bisa saya ambil untuk pembelajaran selanjutnya. Dan memberikan proyek kepada anak-anak agar proyek tersebut bisa dikerjakan sesuai dengan minat belajarnya Pak. Baik Pak. Jadi anak-anak tadi sudah maksudnya tadi Bapak mempersiapkan untuk media pembelajaran, kemudian ada yang kedua tadi tentang untuk membuat sebuah proyek ya Pak ya, proyek bagi anak-anak dengan menampilkan nanti apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Mungkin ada lagi Pak rencana yang berikut dari tindak lanjut sesuai dengan refleksi daripada Bapak tadi di dalam pembelajaran itu. Iya, mengkondisikan anak-anak agar fokus dalam belajar Pak, dengan tentunya tetap dengan memberikan semangat motivasi dan budaya positif agar mereka mampu mengimplementasikan apa yang dipelajari Pak dalam kehidupan nyata. Oke Pak, terima kasih. Berarti yang penting itu ya implementasi penerapannya Pak ya, penerapan daripada apa yang mereka sudah dapatkan tadi di kelas menjadi dilaksanakan realita di kehidupan mereka di tempat mereka tinggal ya Pak ya. Baik Pak, jadi saya pikir sudah rampung Pak untuk percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak refleksikan, apa yang kita sudah perbincangkan, dan rencana tindak lanjut ke depan yang sudah Bapak susun yang begitu mantap bisa terlaksana dengan baik. Semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Bapak semakin mantap dan tetap semangat. Semangat Pak. Terima kasih Pak untuk pertemuan kita pada hari ini.